Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto dengan NIM akhir 182. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat, yaitu si Pahit Lidah. Dan ceritanya adalah berawal dari di satu kerajaan pada zaman dahulu. Di suatu kerajaan hiduplah sepasang suami istri. Jadi suami istri ini bernama Siti dan Pangeran Serunting. Jadi yang ini Pangeran Serunting dan yang ini adalah Siti. Mereka berdua hidup damai dan tidak ada masalah apa-apa sampai pada suatu hari Siti merasa dia ingat dengan adiknya yang ada di desa. Dan si Siti pun berbicara kepada suaminya bahwa ia akan mengajak adiknya untuk tinggal di istana. Dan si suaminya si Siti ini pun menyetujui hal tersebut. Dan setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke desa. Dan sesampainya di desa mereka pun langsung ke rumah Arya Tebing, si adiknya si Siti ini. Jadi ini adalah Arya Tebing ya. Dan setelah itu akhirnya Siti dan Pangeran Serunting pun menanyakan apakah Arya Tebing ini mau tinggal di istana. Dan ternyata jawaban Arya Tebing adalah dia tidak ingin, bukan tidak ingin, dia menghargai keputusan kakak-kakaknya, tapi dia lebih nyaman tinggal di desa. Karena dia juga di desa ada lahan yang dia rawat. Dan setelah itu dia pun ingin menunjukkan lahan yang diwariskan oleh orang tuanya. Jadi ada kebun yang sudah diwariskan oleh orang tua si Arya Tebing dan si Siti ini, jadi dibagi dua. Jadi yang setengah Siti, yang setengah si Arya Tebing. Dan mereka pun memutuskan untuk melihat ladang tersebut. Mereka pun akhirnya melihat kebun yang ada di belakang rumah. Dan ini kebunnya ya. Setelah itu Pangeran Serunting pun berbicara bahwa ternyata ladangnya luas juga. Dan kata Arya Tebing pun ya memang luas. Jadi dan setelah itu Arya Serunting pun ingin membatasi kebun tersebut. Jadi kan yang sebagian itu punya si Siti dan yang sebagian itu punya Arya Tebing. Jadi dia pun ingin membatasi kebun itu, kebun yang udah diwariskan itu. Tapi si Siti meminta bahwa kedua lahan itu biar diurus dengan si Arya Tebing. Tapi Pangeran Serunting tetap kekeh untuk minta dibatasi. Dan Arya Tebing pun akhirnya menerima hal itu. Dia menerima kesepakatan itu dan membatasi kebun itu dengan satu batang pohon. Satu batang pohon itu ditanam di perbatasan antara tanah milik si Siti dan Arya Tebing. Dan keesokan harinya setelah mereka membatasi lahan tersebut, tiba-tiba di keesokan harinya ladang milik Arya Tebing itu pohon
satu pohon yang di bagian tanah Arya Tebing tumbuh jamur emas, sedangkan tangkai pohon yang di bagian tanah si Siti malah tumbuh jamur biasa. Nah, setelah itu Pangeran Serunting pun merasa iri dan tidak terima. Dia menuduh Arya Tebing yang telah eh, yang telah membohonginya atau menyuranginya. Dan Arya Tebing pun menjawab bahwa ia tidak mencurangi sama sekali. Dan akhirnya Pangeran Serunting pun tidak terima dan mengajak Arya Tebing untuk bertarung. Dan Arya Tebing pun awalnya menolak, tapi Pangeran Serunting pun memaksa karena dia menginginkan jamur emas tersebut. Dan akhirnya Arya Tebing pun menerima tawaran tersebut. Pada malam harinya, Arya Tebing pun bingung dan berpikir bagaimana dia bisa mengalahkan kakak iparnya yang begitu sakti dan begitu kuat. Dan Arya Tebing pun bingung akan hal itu. Dan dia pun berpikir di malam itu, bahkan sampai dia tidak bisa tidur. Setelah itu, Arya Tebing pun terpikir bahwa ia ingin menanyakan kelemahan kakak iparnya itu kepada kakaknya, yaitu si Siti. Dan keesokan harinya, Arya pun datang ke istana lalu menemui kakaknya, yaitu Siti, dengan diam-diam. Ini ya, jadi dia datang untuk menemui kakaknya ini, yaitu si Siti, dan menanyakan kelemahan suaminya si Siti ini atau kakak iparnya si Arya Tebing. Dia pun akhirnya menanyakan kelemahannya. Awalnya si Siti ini menolak untuk memberitahukan karena dia bingung. Dia harus berpihak kepada suaminya atau berpihak kepada si uh, Arya Tebing ini, yaitu adiknya. Dan akhirnya si Siti pun membocorkan kelemahan suaminya dan memberitahukannya kepada Arya Tebing bahwa kelemahan suaminya atau kelemahan Arya Serunting adalah dengan rumput alang-alang. Dan setelah itu Arya Tebing pun sudah mengerti kelemahannya si Arya Serunting. Lalu Arya Tebing pun pulang. Dan keesokan harinya Arya Tebing pun sudah siap untuk melawan Pangeran Serunting. Dan pada hari itu dimulailah pertarungan antara Arya Tebing dan Pangeran Serunting. Di saat pertarungan tersebut ya sudah jelas bahwa Pangeran Serunting lebih kuat dan lebih sakti. Sedangkan Arya Tebing ini hanya kayak kesehariannya itu tidak pernah ada kayak bertarung gitu, nggak pernah, karena dia hanya fokus kepada lahan yang dia kelola dan ya seperti biasa ternak dan semacamnya. Sedangkan Arya Serunting ini adalah anak dari raja ya, jadi dia berlatih, ada kayak berlatih, dan dia juga lebih sakti daripada Arya Tebing. Dan benar, ternyata Arya Tebing pun kalah hampir kalah dari pertarungan tersebut karena ya itu tadi, karena tidak imbang. Dan setelah itu ia pun ingat bahwa kakaknya sudah memberitahukan kelemahan Pangeran Serunting.
Lalu dia mengambil salah satu rumput alang-alang dan melemparkan rumput itu ke arah Arya Serunting. Dan benar apa yang dikatakan oleh kakaknya, yaitu si Siti, bahwa kelemahan suaminya itu adalah rumput alang-alang, ya. Dia pun setelah melemparkan rumput alang-alang itu pun menjadi duri dan tertancap di tangan di tangan Pangeran Serunting. Dan akhirnya Pangeran Serunting pun kalah. Lalu Pangeran Serunting pun menanyakan, dia mendapatkan bisa mengetahui kelemahannya itu dari mana. Dan Arya Tebing pun menjawab bahwa kakaknya lah yang memberitahukan kelemahan Pangeran Serunting ini. Setelah itu dia pun merasa Pangeran Serunting pun merasa kecewa, merasa dia dihianati dan ya perasaan kecewa lah intinya. Dan setelah itu dia pun pergi dari kerajaan dan memilih untuk mengembara atau berkelana. Dia pun pergi dengan perasaan kecewa. Setelah itu dia sampailah di suatu tempat di hutan bambu. Setelah itu ada suara kakek-kakek yang memanggil namanya. Dan kakek-kakek itu pun berbicara bahwa kalau dia ingin ilmu, dia harus mau bertapa selama 2 tahun. Dan setelah itu Pangeran Serunting pun mengikuti hal itu dan dia menginginkan kesaktian itu. Setelah itu dia pun mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh sang kakek tersebut. Walaupun sang kakek itu tidak menunjukkan wujudnya, hanya suaranya aja, tapi dia mengikuti apa yang diomongkan dengan kakek itu. Setelah itu Pangeran Serunting pun bertapa. Kata kakek itu pun hingga daun bambu itu menutupi badan-badannya. Dan Pangeran Serunting pun memulai pertapaannya. Hari demi hari, waktu demi waktu, Pangeran Serunting pun tidak terasa bertapa di situ. Dan tidak terasa dia bertapa sudah menghabiskan waktu 2 tahun hingga daun bambu tersebut menutupi badan Pangeran Serunting. Dan selama 2 tahun itu pun dia kayak rambutnya panjang kayak gini. Dari yang awalnya kelihatan muda jadi kelihatan tua karena bertapa. Setelah 2 tahun lama dia bertapa, sang kakek tersebut pun memanggil namanya lagi. Dan kakek itu pun berbicara bahwa dia harus menyudahi tapanya karena sudah lebih 2 tahun dia bertapa di sini dan daun bambu tersebut sudah menutupi badannya. Setelah itu Pangeran Serunting pun bangun dari tapanya dan ia pun sudah mendapatkan kesaktian itu. Namun sang kakek itu berpesan bahwa gunakanlah kesaktian tersebut untuk kebaikan dan jangan pernah disalahgunakan kesaktian tersebut. Dan Pangeran Serunting pun menuruti kemauan sang kakek tersebut. Dan setelah itu dia langsung mencoba kesaktiannya. Dia melihat daun bambu yang ada di sekitarnya dan kesaktian yang dia dapatkan adalah apa yang dia inginkan itu langsung terjadi. Apa yang dia bicarakan itu langsung terjadi. Contohnya seperti saya ingin
merubah bambu ini menjadi batu, ya, dan seperti itu ya, seperti itulah. Dan Pangeran Serunting pun langsung mencoba untuk mencoba kesaktiannya. Dia merubah batang-batang bambu ini menjadi batu. Dan benar, ternyata benar-benar menjadi batu. Setelah itu dia pun sangat berterima kasih kepada kakek-kakek tersebut dan lalu pergi dari tempat itu. Setelah dia pergi dari tempat itu, dia pun di perjalanan dia menemukan lahan yang sangat tandus dan sangat kering, seperti tidak ada dedaunan sama sekali, dan bahkan itu kering sekali. Dan pohon pun tidak ada apa ya, tidak ada daunnya. Lalu ia menggunakan kesaktiannya lalu berbicara, dia ingin merubah lahan ini menjadi lahan yang subur. Dan tidak lama kemudian hal tersebut pun terjadi. Apa yang dia bicarakan itu menjadi kenyataan. Lahan yang tadinya tandus sekarang sudah menjadi tempat yang sangat hijau. Pohon-pohon yang tumbuh daunnya dan rumput-rumput yang mulai tumbuh serta menjadi tanah yang sangat subur. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya dia di jalan, dia menemukan sepasang suami istri yang sudah sangat tua mungkin. Sangat tua tapi masih belum mempunyai anak. Dan setelah itu Pangeran Serunting pun meminta sehelai rambut dari sang nenek tersebut. Dan dia pun mengucapkan mantra dan sehelai rambut itu pun berubah menjadi bayi. Sehelai rambut tersebut berubah menjadi bayi. Dan nenek itu pun sangat senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Pangeran Serunting karena dia bisa mendapatkan anak setelah berpuluh-puluh tahun hingga dia tua. Dan setelah itu Pangeran Serunting pun lanjut berjalan dengan menyebarkan kebaikan. Setiap di jalan dia pun selalu berbuat baik kepada semua orang. Setelah itu dia pun pulang dan sampai ke desa tempat Siti tinggal. Dia pun langsung melihat Siti dan Arya Tebing di rumah Arya Tebing. Dia kan baru masuk desa. Jadi dia langsung memanggil kedua istri dan adik iparnya. Dia pun memanggil. Setelah dia memanggil, Siti dan Arya Tebing pun kaget. Itu dia berkata, nah, itu seperti suara kakak iparmu. Terus sang Arya Tebing pun bicara, iya itu seperti suara kakak. Setelah itu dan ternyata benar, itu adalah suara dari Pangeran Serunting. Setelah itu mereka pun bertemu dan setelah itu Pangeran Serunting pun meminta maaf kepada Arya Tebing karena dia pernah menjahati lah intinya, menjahati atau berbuat jahat kepada Arya Tebing. Gitu. Dia pun meminta maaf dan mereka pun hidup bahagia seperti biasa di istana. Dan mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.